Hot wallet itu adalah dompet kripto berupa aplikasi. Jadi berupa aplikasi ya. Kalau kalian di Play Store, kalian tinggal ke SafePal, Trust Wallet, MetaMask dan lain terserah, ada banyak sekali crypto wallet. Nah, pertanyaannya kan aman atau tidak? Seperti itu ya. Nah, sebenarnya dalam dunia digital sih kalau ngomong aman atau tidak ada satu hal pun yang aman. Oke guys, video kali ini akan menjawab sebuah pertanyaan lagi gitu ya. Apakah wallet kripto itu aman? Terutama yang hot wallet lah ya. Ada orang bilang kalau mau aman ya hot wallet. Jadi hot wallet tuh nggak ada yang aman. Kemudian apalagi exchange nggak aman, DEX nggak aman dan lain-lain. Terus yang menurut Anda aman, yang bagaimana? Gitu ya. Jadi yang dinamakan aman adalah kunci itu tidak dipublikasikan atau tidak sampai diakses oleh orang lain. Mnemonic key. Jadi kalau kita ngomong di cek, misalkan kalian beli di Huobi, di Kraken, di Hegeteo, Maxi, Binance, Indodax dan lain-lain, mungkin kita akan merasa aman di sana. Kenapa? Karena mereka itu perusahaan besar. Mereka akan menjaga produk pelanggannya dengan sangat baik. Pasti semua orang menganggap itu juga aman. Tetapi ada resikonya apa? Contoh kasus kan banyak MT Gox itu dulu diretas sininya. Jadi perusahaannya diretas, diambil koinnya, bangkrut. Itu satu. Yang kedua, menyalahgunakan uang titipan kita atau koin kita di sana. Contoh seperti kasus FTX itu diduga seperti itu, dia menggadaikan aset kita untuk yang lain, pada akhirnya bangkrut juga. Seperti itu yang kedua. Yang ketiga, tidak amannya dari sebuah exchange ini adalah diri kita sendiri. Kenapa? Kita untuk masuk ke sini itu kita butuh email, kita butuh nomor handphone, kita butuh namanya Google Authentication apa ya. Nah, itu biasanya kita ada tiga keamanan di sana yang menurut kita sudah sangat aman. Sebetulnya sudah sangat aman, guys. Untuk masuk perlu email dan password. Setelah password dia harus konfirmasi ke nomor handphone, biasanya lewat WhatsApp atau SMS. Katakanlah masih bisa dibobol juga, dia menggunakan Google Authentication yang ini, Google Authenticator. Terserah pembacanya, tapi gunakan ini. Jadi sebetulnya untuk masuk ke sini juga nggak gampang, guys. Berat gitu ya. Berarti hacker itu harus masuk ke email kita, bobol email kita dulu. Dengan cara apa? Banyak cara. Itu bisa saja kebobol kalau kita disasar. Yang kedua, handphone kita harus membobol namanya WhatsApp-nya, bobol juga SMS-nya dan lain. Apa bisa? Bisa, udah banyak kejadian. Kemudian Google Authenticator ini apakah pernah kejadian kebobol? Saya belum membaca betul, tetapi mungkin ada kali ya, mungkin ya. Saya juga belum tahu lah. Tapi ya kalau email, password dan OTP itu bisa kebobol lah seperti itu. Jadi posisinya seperti itu. Sebenarnya mereka itu menjaga dengan sangat aman. Mereka sendiri menjaga servernya dia, menjaga aplikasinya dengan sangat luar biasa. Mereka itu tangguh sebetulnya, dibuat setangguh-tangguhnya. Kemudian di diri kita, setangguh apa kita menjaga kita, karena untuk masuk hacker itu dengan banyak cara. Bisa dengan scam, bisa dengan malware, bisa dengan social engineering dan lain-lain. Itu cara masuk mereka. Yang kedua, kalau misalkan kita menggunakan wallet kripto. Wallet kripto begitu kita klik ke sini, pertama kali membuat satu buah wallet, ini akan di sini kalau belum gelap ini ya, ini kadang suka gelap. Kemudian create new wallet.
Nah, ini ada dua backup. Pertama adalah backup Google Drive, yang kedua backup manually. Jangan sekali-kali kalian backup Google Drive. Walaupun Google itu sudah sangat aman tentunya, karena dia itu perusahaan raksasa yang tentu sangat aman lah seperti itu. Tapi bukan Google-nya yang ditembus oleh mereka, tetapi handphone kita yang ditembus oleh hacker gitu ya. Kita kan pasti ngeklik ini itu, kita nggak paham, kita main ada terima WhatsApp, kita klik aja, kan dia masuk lewat situ, bukan ke Google-nya, bukan gitu, tapi ke diri kita. Makanya jangan sampai takutnya kita lalai di sini, dia masuk ke email kita dan akhirnya membobol Google Drive. Jangan di sini. Lebih baik ke backup manually. Kalau kita klik backup manually, kalian akan di sini mungkin sudah gelap ya. Di sini ada 3 harus kalian tik. Kemudian continue. Nah, di sini pasti sudah gelap, saya yakin sudah gelap, sudah tidak bisa kalian lihat. Di sini ada your secret phrase. Write down and copy this word the right order. Jadi bisa di copy juga, nanti disimpan di mana gitu. Tapi sebaiknya jangan kalian copy, jangan dipaste kemana-mana. Kalian ambil kertas, ambil pulpen, kalian tulis. Di sini ada 12 kata yang harus ditulis dengan benar, jangan salah, jangan terbalik urutannya, harus dengan benar, pastikan dengan benar, jangan sampai ada satu kata pun kalian salah. Oke, nanti akan seperti ini. Nah, kalau seperti ini handphone kita hilang, apakah bisa dicuri? Nah, itu kekurangannya guys. Jadi kalau ada orang yang mencuri handphone kita, pada saat pertama kali kita membuka Trust Wallet di sini, kalian bisa kecurian, misalkan ini kebobolan gitu ya, pin ini kebobolan atau pin ini bobol, itu bisa masuk. Makanya satu-satunya jalan kalian menggunakan password yang bagus ataupun menggunakan sidik jari. Mungkin seperti itu. Itu adalah langkah keamanan. Tapi apakah tidak bisa kebobol? Bisa guys, jadi semuanya bisa kebobol. Tapi satu jalan adalah tidak kalau sudah ada malware dalam handphone kita, itu mudah kebobolan. Nah, caranya adalah pastikan begitu kalian tadi bikin, begitu sudah menjadi seperti ini, kalian sudah catat, kalian sudah simpan. Sudah, simpan saja. Kemudian kalian putuskan dulu apa isi walletnya, koin apa, dengan jaringan apa. Contoh, saya sudah wallet yang ini, yang tadi kode yang tadi saya catat lagi, saya akan isi dengan loop di BP20, Lunsi, ARB, Kisu ERC20, AOA ERC20, TWT, BP20. Sudah? Saya sudah cukup ini. Saya akan membeli ini secara pelan-pelan. Akan pelan-pelan saya membeli sedikit demi sedikit. Oke. Langkah kedua adalah kita catat semua addressnya. Semua address ini ya. Supaya lebih mudah saja sih. Contoh, kita ada loop BP20, kita receive, kita copy ininya, yang ini nih. Ini nggak apa-apa karena ini kayak nomor rekening. Jadi kalau orang tahu pun nggak apa-apa. Tinggal copy, kalian catat yang ini, copy paste, nggak apa-apa, ditaruh di handphone nggak apa-apa kalau yang ini ya, karena ini untuk address, itu namanya alamat, bisa dikirim lewat WA, lewat manapun untuk mengisikan seperti itu. Lunsi sama, kalian receive, kalian copy, kalian simpan, catat, kasih nama. Kemudian yang ERC20 juga sama, ini kalau ERC nanti akan jadi satu, BP juga jadi satu biasanya, tapi nggak apa-apa, kalian catat aja semuanya. Untuk ERC juga sama, kalian receive, kalian copy. Oke, contoh seperti ini. Oke, ini coin address, ini saya simpan di notepad, mau di email, mudah nggak apa-apa, orang ini kan nomor rekening nggak apa-apa. Jadi catat seperti ini tadi ya, catat koinnya, catat jaringannya, koinnya seperti itu, kemudian paste di sini. Oke, sudah tersimpan, ini sudah tersimpan sudah. Kemudian kalian segera uninstall walletnya yang ini. Kalian buang, bisa buang dari sini, kalian buang,
bisa kalian uninstall langsung dari sini, buang saja. Kenapa? Ya tentu saja untuk keamanan, guys. Kita berharap di handphone kita saat tadi itu belum ada malware. Tapi dari hari ini ke setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan kita punya wallet ini, kita tidak tahu bagaimana handphone kita akan seperti apa. Apakah kecurian, apakah dihack orang, apakah kita ngelihat ini itu kemasukan malware, dan lain, kita nggak tahu. Lebih baik kita menganggap handphone kita hari ini masih aman. Kita buka Trust Wallet yang tadi, kita sudah catat kuncinya tadi, kita simpan bersama dengan kertas-kertas berharga lain seperti ijazah, sertifikat rumah dan lain-lain. Kalian simpan baik-baik, jaga seperti itu. Karena apa? Di sanalah duit kalian berada. Di 12 kata itu duit kalian bisa diakses, bisa kalian jual kapan saja dari sana. Begitu dia hilang, begitu dia salah, maka uang ini 200.000 ini udah hangus saja gitu ya. Dia seperti itu. Nah, terus bagaimana cara mengisinya? Ini belum diisi kok, uninstall. Oke. Pertama, setelah tadi kita catat, kan contoh lah saya catat seperti ini. Saya mau ngisi, misalkan tadi sudah ada ya walletnya, misalkan saya isi sekian. Oke, saya mau ngisi koin apa ya? Koin Jasmy deh. Koin Jasmy. Hari ini mau beli koin Jasmy. Kalian pastein dulu, copy dulu, salin Jasmy. Terus jaringannya adalah ERC20. Oke, kalian masuk ke Google Chrome bisa, Google mana aja. Kalian ke ERC scan. ERC scan. Ini Etherscan. Di atas ini, paste di sini. Ini yang paling atas ini ya, di atas di paste ini. Paste, kemudian search. Nah, maka yang ada di wallet kalian akan terlihat di sini. Ada Jasmy Coin sebesar 7.100 koin senilai kurang lebih $48. Jadi kalau kalian mau ngisi, entah dari manapun kalian beli, mau dari Yobi, Gate.io, Maxi, Binance, Indodax dan lain-lain, kita ambil contoh. Setelah kita beli, kita sudah ada di sini, di Jasmy-nya. Di Jasmy ini seolah-olah kita kan ada gitu ya, ini karena nggak ada ya. Setelah beli kan nanti ada di sini total asetnya. Kalian tarik, kalian masukkan alamatnya ke yang tadi, kita paste di sini. Jaringannya jangan lupa ERC20, kemudian masukkan semuanya, kemudian konfirmasi, send. Oke. Tahu masuk dan tidak masuknya kembali ke sini, tinggal kalian refresh saja seperti ini, maka nanti kalian akan bisa melihat penambahan dari Jasmy Coin itu. Nah, itu adalah cara paling aman kalian menjaga aset kripto kalian. Nah, terus jangan lupa juga nanti kalian harus catat semuanya ya. Kalau yang numpang di jaringan misalkan BEP20 berarti menggunakan BSC Scan. Kalau BEP20, kalau BTT juga kan Lunsi dia pakai Terrafinder, kemudian BEP2 pakai masih BSC Scan karena dia sama, BEP2 dan BEP20 sama. Dogecoin pakai Dogecoin, Polygon pakai Polygon Scan. Kemudian apa lagi, ada banyak di sini mungkin ya. Tron pakai Tron Scan, TRC gitu dan lain-lain ya. Ya seperti itu untuk melihat. Jadi untuk melihat kalian bisa ke sini. Seperti sekali lagi kalau Ethereum pakai Etherscan, BP pakai BSC Scan dan lain-lain lah, tinggal klik aja, nanti kalian bisa tracking di sini untuk melihat sudah masuk atau belum. Nah, setelah someday, suatu saat nanti, pada saat kita melihat di sini kok koin saja yang tadinya $48 tiba-tiba jadi 48.000, wow gitu, sudah bahagia sekali. Kemudian kalian install wallet kripto apapun, tidak harus Trust Wallet.
apapun di tahun dimana kalian tahun itu, entah itu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, wallet-wallet yang menurut kalian percayai, yang banyak dipakai banyak orang. Kalian lihat di YouTube wallet apa yang kira-kira aman, wallet yang dipakai banyak orang, di mana kalian bisa lihat di CoinMarketCap wallet terbaik lah menurut rankingnya. Kalian bisa lihat kalau yang terbaik biasanya paling bagus lah, biasanya seperti itu ya. Nah, ini dia adalah 10 best crypto wallet untuk pemula lah, seperti itu. Di sini tinggal kalian lihat. Kalau menurut CoinMarketCap bagus, berarti di sini kemungkinannya bagus dipakai banyak orang, karena dia sudah kita bisa percaya bahwa CoinMarketCap itu memberikan list lah yang terbaiknya, salah satu ini di tahun itu. Kalau hari ini bagus Trust Wallet, tapi kita nggak tahu kan 5 tahun 10 tahun lagi apa masih ada itu gitu ya. Jadi kita tinggal install aja salah satu wallet yang menurut kalian aman apapun di waktu nanti. Tidak harus di Trust Wallet, walaupun pertamanya Trust Wallet, mau SafePal, MetaMask, pokoknya semuanya bisa. Kalian tinggal pergi ke salah satu lah, katakanlah tadinya di SafePal, di Trust Wallet kita ke SafePal misalnya. Nah, kemudian misalkan kalian ke SafePal contoh ya, ini ke SafePal, berarti kita akan tambah ke perangkat lunak. Kemudian jangan lupa ya, bukan dompet baru kalau kita tetap bikin, berarti kita impor melalui Fast Mnemonic, karena kita menggunakan ini 12 kata yang kita simpan. Kemudian kalian masukkan password apa aja, ini passwordnya SafePal lah gitu, kalian bebas. Nah, itu masukkan 12, 15, 18, 21 atau 24 kata yang terpisah dengan spasi. Jadi tadi yang 12 kalian ambil lagi di kertas yang dulu 4 tahun dulu, 5 tahun dulu kalian simpan itu, buka, baca, tulis di sini. Misalkan enjoy apa, dan nanti kalau salah dia nggak ada. Gitu ya. Pastikan kalian klik, kemudian kalian impor, maka uang kalian akan masuk ke SafePal sama persis seperti di sini, nanti akan nongol seperti ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana saya untuk menjualnya? Untuk menjual berarti kita harus pindahkan ke exchange. Berarti ke tempat pada tahun itu, pada waktu itu yang terbaik menurut kita untuk menjual kripto di mana. Hari ini tentu saja banyak tempat, contoh misalkan Indodex, Binance, Maxi dan lainnya. Atau kalau pengen jadi duit rupiah tentu harus yang Indonesia guys. Kalau di Binance nggak bisa, cuma jadi dolar. Maxi juga jadi dolar, ini jadi dolar karena di luar negeri kan kita nggak bisa narik duit. Tapi kita harus nyari yang ada di Indonesia tentu saja. Misalkan ada Indodex, ada atau kripto hari ini. Tapi kita tidak tahu apakah dia masih ada 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kita nggak tahu. Maka di tahun itu kita harus mencari exchange yang terbaik yang ada di negara kita yang bisa narik rupiah. Kalian daftar dulu semuanya, prosesnya semuanya ikutin lengkap sampai verifikasinya lengkap, sampai kalian bisa deposit, sampai kalian bisa withdraw. Nggak apa-apa, kalian harus modal dulu kan, 200-300 ribu gitu ya, karena kan kita harus memastikan dulu kalian punya 200 ribu, masukkan dulu ke sana, kemudian kita tarik dulu 200 ribunya. Apakah sudah bisa? Kalau sudah bisa, baik, kalian coba masukkan nanti koinnya ke sana. Kalau hari ini contoh ya, bisa ke Indodex atau kripto, ke apa lagi ya, banyak sekali sih lah, saya lupa gitu, masukkan, kemudian kalian jual koinnya di sana. Tapi kalau kalian pengen cepat tentu di exchange yang besar seperti Binance. Jadi kalau kita menjual itu bisa dengan cepat, klik set jadi dolar. Nanti dari dolar kirim ke sini, dari sini kita jual ke rupiah, baru kita tarik. Seperti itu. Nah, ingat cara menariknya pun nanti kalian harus pastikan dulu koinnya numpang di mana. Contoh loop. Loop ini BEP20 berarti numpang di Binance Smart Chain, maka kalian harus punya BNB sebagai gas fee. Kalian harus beli BNB dulu di exchange tadi, kirim ke sini. Jadi kalian harus add token dulu BNB ya, karena kalau kalian pakai pakai BP, maka kalian harus punya BNB.
Di sini kalian harus punya BNB dulu, kalian beli dulu 50.000 kah, 200.000 kah sebagai gas fee. Gas fee biasanya 15 ribuan guys, 15 ribu. Artinya kalian beli, ya beli sajalah 100 atau 200 ribu karena ada minimumnya. Biasanya kalian beli masukkan ke sini lewat address yang ini. Misalkan dari Indodex, dari Crypto, dari Binance, dari mana, kalian kirim ke sini. Kirim ke sini, ini alamatnya. Setelah masuk, baru kalian transfer loopnya, yaitu send. Nah, cari alamat yang ada di exchange-nya. Exchange yang tadi ya, exchange mana ya kan terserah kalian mau exchange yang mana. Mau di Binance kah, mau di Maxi kah, dan lain-lain. Kalian bisa lakukan store di sini. Kalian menggunakan ERC20, ini contoh ya. Tadi kan BEP20. Misalkan seperti ini ERC20 untuk membuat alamat, kemudian kalian copy yang ini, kalian ke Trust Wallet tadi, kalian paste di sini. Berapa nilainya semuanya, contohnya, kemudian kalian continue bla 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 sampai terkirim selesai, kemudian kalian jual. Itu untuk BP. Untuk Lunsi karena bentuknya koin, di sini koin tidak perlu gas fee. Maksudnya tidak perlu koin lain. Artinya kalau kalian beli koin, ya kalian tidak perlu beli koin lain, cukup pakai ini aja gitu ya. Tinggal langsung send aja, send, copy dulu address di mana, di Binance kah, di Indodax kah, di toko kripto kah, dimanapun kalian send ke sini, kalian paste di sini, kalian amountnya berapa, kemudian continue. Ingat, apakah butuh memo? Kalau butuh memo, kalian masukkan memonya, jangan sampai salah. Kemudian kalian bisa jual di sana. Kemudian kalau Lunsi, kemudian kalau Arbitrum juga dia koin, jadi dia menggunakan jaringan sendiri Arbitrum. Jangan lupa kalau di Binance nanti kalian jaringannya harus Arbitrum, bukan BEP, bukan ERC, sama gitu ya. Kemudian nanti misalkan Kisu Inu ERC, berarti kalian harus ada Ethereum karena ERC20 adalah milik Ethereum. Kalian harus punya ETH guys, ETH untuk mengirim dari sini. Jadi kalian harus punya Ethereum. Sama, kalau Ethereum agak tinggi karena gas fee-nya agak tinggi hari ini ya, di kisaran 150.000 sampai 250.000 gitu ya. Kalau BEP murah 15 ribuan lah gitu, tapi ini 200 ribuan, 250.000 juga. Jadi kalian harus ngisi, mungkin kalau koinnya banyak paling nggak harus ngisi berapa biji. Kalau sini katakanlah ini 200, ini 200, itu sudah 400.000. Itu untuk ngirim dari sini ke exchange. Itu gas fee-nya guys. Nah, itu kalau BP. Nanti kalau Troy, berarti kalian harus punya TRX. Kalau Polygon, kalian harus punya Matic dan lain-lain seperti itu guys. Nah, paling aman kalau memang gampang ya kalian beli yang koin, Lunsi, Arbitrum, Dogecoin, Brise, apalagi yang koin lah gitu ya, yang bukan token. Jadi kalian tidak perlu beli koin-koinnya dia lah untuk sebagai gas fee. Nah, dari situ setelah masuk ke exchange, kalian bisa tarik dananya berupa rupiah ke rekening kalian. Seperti itu guys. Oke. Mungkin itu saja barangkali ya caranya kalian mengamankan, kalian menjual, kalian membeli dan lain-lain supaya kita bisa menyimpan dan kita kita tuh merasa nyenyak tidur lah gitu, karena untuk simpanan jangka sangat panjang. Jangan ngomong setahun 2 tahun guys, kalau setahun 2 tahun sebelum jadi apalah. Tapi kalau kalian mau beli adalah karena duit kalian mungkin kecil, ya jangan berharap terlalu banyak kalau segera naik dalam beberapa cepat gitu. Kalau uang gede 1 juta naik 5% udah 5 juta guys. Nih mau beli kemarin naik udah suk gitu ya, dapat 5 juta. Jual lagi, nanti beli lagi. Oke, itu kalian namanya trading. Trading itu kita nggak perlu masukin ke wallet, repot. Mendingan kalian cari cari exchange yang bagus, yang betul-betul terpercaya. Kalian bisa jual dan beli di sini. Beli kondisi murah, pada saat naik
jual. Itu dalam jangka pendek, mungkin harian, mingguan, bulanan, atau setengah tahunan lah seperti itu. Tapi kalau panjang di atas 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sebaiknya masukkan ke wallet demi keamanan. Dan caranya adalah tadi, dari awal sampai akhir. Oke geng, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.